Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Zakaria dari Prodi PIAU semester 4 akan menjelaskan tentang khilafah dan jihad. Pengertian khilafah secara bahasa berasal dari bahasa Arab khalafa yukhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang, istilah khilafah sama artinya dengan suksesi, yang juga berarti proses penggantian kepemimpinan. Sedangkan menurut istilah khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syarat syariat Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang menguasai bidang keagamaan, kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah disebut pula imamah atau imaroh, pemegang kekuasaan. Khilafah adalah khalifah. Pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan pemegang kekuasaan imaroh adalah amir. Hikmah khilafah. Khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama, pada akhirnya akan membuat masyarakat hidup tenang, nyaman, dan aman di situ pihak. Di pihak lain justru akan membuat khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas. Pengertian jihad. Kata jihad berasal dari kata jahada yujahidu wa mujahadatan. Asal katanya adalah jahada yajhadu jahdan atau juhdan, yang berarti kekuatan atau tokoh dan upaya jerih payah. Secara bahasa, jihad berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Pelaku jihad disebut mujahid. Dari akar yang sama, lahir dari kata ijtihad, yang berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan. Dasar-dasar jihad. Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal Muslim hingga masa kontemporer. Jihad merupakan sikap dan tindakan tegas pada memegang keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tak ada celah sedikit pun untuk bersikap yang berpotensi merusak keimanan itu. Bahkan dalam konteks tertentu, kita dilarang untuk menyerupai mereka yang tidak beriman dan akan keesaan Allah. Macam-macam jihad. 1. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu penting dilakukan sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan dan dapat merusak kebahagiaan orang. 2. Jihad melawan setan. Jihad ini berupaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. 3. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Sumber segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Jika manusia tergoda oleh setan, dia bisa menjadi kafir, munafik, dan menderita berbagai macam penyakit hati. Akibat
selanjutnya bahkan manusia sendiri akan menjadi setan. Tujuan jihad. Tujuan jihad dalam Islam untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Itulah tujuan pokok dalam Islam. Selain itu, tujuan lebih rincinya yaitu mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain, memberantas segala macam fitnah, memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid, serta melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Hukum jihad. Hukum jihad untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam serta negara, hukumnya wajib atau fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah. A. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardu ain. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardu kifayah. C. Hukum jihad bisa berubah menjadi fardu ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Begitu juga bagi setiap individu jika telah mengepung kaum muslimin dengan syarat pertama, jika jumlah orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin, dengan menambahkan pasukan yang dapat diperhitungkan. Kedua, tidak ditemukan uzur baik sakit maupun tidak ada senjata yang kendaraan perang. Ketiga, jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Jika salah satu dari ketiganya ada yang tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan perang. Kesimpulan dari materi jihad, khilafah dan jihad, yaitu khilafah dan jihad pada dasarnya sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan menjaga keluhuran agama atau hirasati al-din, mengatur untuk dunia atau siasati al-dunia. Dalam sejarah peradaban Islam terdapat berbagai model atau sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang semuanya asas secara syar'i. Khilafah bukan satu-satunya model atau sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktekkan dalam Islam. Dalam dunia Islam terdapat beberapa model atau sistem pemerintahan seperti monarki, keemiran, kesultanan, dan republik. Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah. Li'ilai kalimatillah, sebagaimana telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menggunakan manhaj wasatiyah atau berkeadilan dan berkeseimbangan dan memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menolak pandangan dan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.